Nggak ada patwalnya ya. Tingkat menteri loh ini guys. Patwalnya pada kemana nih? Tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi nih guys ya. Ini gua nggak tahu ya, tapi menurut kita ini adalah berita duka bagi rakyat Indonesia ya guys ya. Karena apa? Karena ternyata DPR mengesahkan RUU TNI hari ini juga ya guys ya. Kenapa suara masyarakat sampai detik ini masih belum terdengar oleh mereka ya guys ya. Dan ada berita penting lainnya, langsung aja kita bacain beritanya seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Banyak teman-teman yang tolak RUU TNI, tolak dui fungsi ABRI, heran dengan kejadian pagi ini gedung DPR yang banyak dijaga tentara. Nah, ini dia guys ya. Mereka bertanya, apa rezim ingin perang dengan rakyat? Itu dia. Mereka lupa presiden saat ini adalah Prabowo, yang menurut Kang Dede 78 adalah pembinih ya. Pencilik dan pelanggar HAM. Nah, gimana tanggapan kalian nih guys ya? Hari ini gedung DPR dipenuhi masa demo ya, menuntut agar RUU TNI tidak disahkan. Tapi apa? Anggota DPR RI bahkan Puan Maharani sudah mengetok palu kalau RUU TNI sudah disahkan, resmi sudah disahkan nih guys ya. Ini kita lihat cuplikan di mana ada kondisi ataupun situasi di gedung DPR guys ya. Kita lihat nih guys. Dijaga ketat sama tentara ya guys ya. Nih. Kacau sih ini guys. PM juga ada gitu guys. Tuh, rame cok. Wah. Ya begitulah kira-kira ya guys ya. Kenapa ini salah satunya banyak yang nanya ini. Kenapa sih kalau RUU TNI itu disahkan ya guys ya? Emang masalahnya di mana gitu ya guys ya? Yang gua tahu kalau RUU TNI disahkan, kementerian ataupun lembaga nanti ya di pemerintahan akan bertambah ya guys ya instansinya. Bahkan ada TNI, mungkin Polri juga akan bisa menjabat di suatu pemerintahan. Begitu kira-kira guys ya. Ini kita bacain komennya guys. Ini backup, istilahnya BKO, di bawah kendali operasi, membackup polisi yang menghadapi pendepo tetap polisi. Polisi tetap di depan. Jika situasi di mana jumlah personil polisi kewalahan dan kurang ya, baru TNI bantu. Begitulah kira-kira semestinya begitu. Nah, gua semakin nggak ngerti lagi sama negara kita nanti seperti apa jadinya ya guys ya. Kalau apa-apa disahkan gitu guys ya. Nanti keinginan pemerintah seperti ini ya udah disahkan itu. Jadi tidak ada keinginan masyarakat ya guys ya. Lanjut, Dewan Pengkhianat Rakyat. DPR juga nih guys ya. Ini kita lihat detik-detik di mana Puan Maharani mengesahkan ya, sebagian anggota DPR RI mengesahkan RUU TNI. Ini guys ya, kita lihat cuplikan guys. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sudah sah, sudah diketok palu dan setuju. Dan semua fraksi sudah setuju guys atas RUU TNI yang akan disahkan pada mereka nih guys ya. Ini bukan keinginan masyarakat. Dan akhirnya sah, suara masyarakat sekarang tidak didengarkan lagi. Semua fraksi setuju kalau RUU TNI disahkan pada hari ini juga ya guys ya. Dan banyak sekali aksi demo sekarang di gedung DPR RI ya guys ya. Kita lihat nanti guys seperti apa perkembangan dari politik kita ini guys. Benar-benar gila ini guys ya. Lanjut, Menteri Hukum Supratman Andi Adgas dipaksa keluar dari mobilnya ya guys ya oleh masa aksi mahasiswa Trisakti yang menolak RUU TNI di depan gedung MPR DPR guys. Ya ini pada hari Rabu. Hari ini juga nih guys ya. Setelah dikelilingi demonstran, Supratman memilih berjalan kaki di depan gedung DPR untuk berdialog langsung dengan mahasiswa. Nah, ini kita lihat nih guys, di mana detik-detik Menteri Hukum aja dipaksa nih keluar mobil oleh masa aksi mahasiswa tolak RUU TNI. Ya karena memang udah kelewatan banget ini guys atas keputusan anggota DPR kita nih ya. Pemerintah kita lah intinya guys ya. Kita lihat nih guys. Kok nggak ada patwalnya ya? Tingkat menteri loh ini guys. Patwalnya pada kemana nih? Kami ingin ditolak Pak.
Kami ingin negosiasi lagi. Kami ingin tolak. Buka jalan. Kebijakan berikutnya kalau memang kita masih kalau memang pengen membuat revisi undang-undang TNI ini menjadi lebih baik, justru bukannya ditambah kewenangannya, dikurangi, Pak. Sebagai bagian dari reformasi, mahasiswa dengan ini tegas menyatakan tuntutan sebagai menolak seluruh rancangan revisi Undang-Undang TNI, copot dan hentikan perwira dalam jabatan sipil, wujudkan supremasi sipil, dan menolak segala bentuk militerisme dan pemerintahan sipil, dan menuntut komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, tapi setelah ini gue nggak tahu ya, ini beneran ditolak apa enggak. Tapi intinya, tadi kita udah lihat sendiri kan ya guys ya, Bu Puan sebagai Ketua DPR RI ya guys ya, sudah mengesahkan, sudah ketok palu, RUU TNI dinyatakan sah. Ini bukan suara rakyat lagi sih emang didengar ya guys ya, emang suara pejabat-pejabat di atas gitu. Gue nggak tahu sih ini ada maksud apa ya guys ya. Intinya mungkin ada maksud tertentu lah, makanya RUU TNI sampai sekarang pun disahkan nih guys ya, akhirnya ya guys ya. Oke lanjut, Indonesia semakin gelap gulita. Saatnya kita bergerak untuk selamatkan Indonesia dari kehancuran. Nah, ini guys. Percikan revolusi menggelegar di kota Semarang. Ini kita lihat ya guys ya. Ini ada kota Semarang lagi nih guys ya. Gua nggak tahu nih, ini ngebahas RUU TNI juga atau ada aksi yang lain juga ya guys ya. Kita lihat guys. Ini di kota Semarang ini guys ya. Bener-bener keterlaluan sih ya guys ya. Lu tahu nggak sih, dulu ya gue inget banget guys, entah MK, keputusan MK ataupun keputusan DPR juga lah intinya guys ya. Lu tahu nggak, itu tuh di bulan Ramadan juga guys, bulan puasa juga gitu. Ya mungkin kalau di bulan puasa mereka ngambil keputusan, mungkin dia kira cuma sedikit yang datang demo di gedung DPR nih guys ya. Makanya mereka ngambil keputusan ya udah di bulan Ramadan aja gitu guys ya. Aneh nih. Lanjut, masa yang menyebut sebagai masyarakat biasa menduduki gerbang Pancasila yang merupakan pintu masuk gedung MPR RI ya di Senayan guys ya. Mereka menyuarakan 6 tuntutan, yakni tolak revisi Undang-Undang TNI ya, tolak dui fungsi militer, tarik militer dari jabatan sipil, dan kembalikan TNI ke barak. Waduh. 4. Reformasi institusi TNI. 5. Bubarkan komando teritorial guys ya. Dan ke-6, usut tuntas korupsi dan bisnis militer. Nah ini dia guys ya. Hingga pukul 3 ya, ataupun setengah 4 dini hari, masa masih menduduki area pintu masuk dengan mendirikan sejumlah tenda sampai tidur di situ guys. Saking pedulinya itu sama masyarakat kita nih guys ya. Rencananya mereka akan tetap berada di tempat hingga rapat paripurna DPR RI dimulai. Dan sekarang rapat paripurna sudah dimulai. RUU TNI dinyatakan sah oleh anggota DPR nih guys ya. Gimana tanggapan kalian guys? Silahkan komen. Ini gue bener-bener shock banget sih baca beritanya ya guys ya. Kenapa sih suara rakyat itu sesekali mbok didengar gitu? Kenapa harus disahkan sekarang juga ya kan? Dan gue nggak tahu nih apa yang dipikirkan DPR gitu. Mereka kan waktu kampanye suara rakyat lah apa segala macem gitu kan. Sekarang suara rakyat aja udah nggak didengar guys. Nanti 2029 nih, 2028 akhir ya, lu lihat ya, mereka berkampanye andai-andai semuanya guys ya. Semua pakai mimpi-mimpi ya, semua pakai angan-angan gitu. Makanya mereka sekarang udah di atas ya, udah lupa sama kita semua gitu guys ya. Lanjut, kondisi di sini kita pada nangis ya. Bener-bener sakit banget rasanya jadi korban kejahatan legislasi ya DPR RI nih guys ya. Sementara mereka ketawa-ketawa ngelihat kita nangis. Kita lihat cuplikannya nih guys. Bawa senjata gas air mata ya kan. Gua beneran gak tega ngeliat yang kayak gini guys. Tapi semoga aja yang datang aksi demo ya hari ini, semoga diberikan kesehatan dan terus semangat. Jangan sampai kalian semua, dan kalau misalnya rusuh jangan sampai ketangkap. Itu pesan gua ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Kita tunggu aja nanti perkembangan politik yang ada di Indonesia ini. Benar-benar ruyam banget nih. Gue pusing juga ngebahasnya nih guys ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.